Sebagian dari kami itu membayangkan bahwa tulisan ini adalah catatan sejarah kami masing-masing. Mungkin beberapa dari kami memang pernah mengalami titik hampir menyerah. Balik lagi di Ngopi Sore, ngobrol pintar bareng penulis. Nah, kali ini nih saya sudah bareng sama Kak Vivin. Nah, dia ini juga salah satu penulis kumpulan dari antologi cerpen. Nah kan, nah ini ada di depan saya. Sore Kak Vivin. Sore. Wajahnya yang ceria membuat saya lebih ceria lagi. Karena memang kadang penulis itu memang susah ditebak ya Kak ya. Kadang ada yang benar-benar dia tuh ceria, kadang memang ada yang introvert juga. Saya beberapa kali menemukan beberapa penulis dengan berbagai macam karakter. Tapi saya melihat Kak Vivin ya kan, seceria ini menulisnya adalah Menahan Hujan. Dan saya baca ceritanya itu adalah loh kok. Bau-baunya gimana ketika baca? Bau sedih, bau galau? Iya, kayak agak-agak galau ya. Cuma saya maaf ya Kak ya, saya terakhirnya saya belum sempat baca klimaksnya. Wah, itu berarti ceritanya itu jadi nikah atau enggak? Endingnya ini berarti yang lebih seru sebenarnya. Endingnya jadi nikah atau enggak ini? Jadi nikah dong. Jadi nikah. Tapi sebenarnya dramanya atau konfliknya bukan di nikahnya sebenarnya, tapi masalah hujannya. Karena temanya tadi menahan hujan. Ini kalau saya dari sisi Kemeru ya Kak ya, Kemenrus ya. Gak apa-apa, kita Surabayaan bareng kan. Menahan hujan itu apa sama dengan menahan tangis atau menahan kangen, menahan rindu gitu? Sebenarnya itu benar-benar dalam arti yang pingin acara kawinan dan nggak kepingin hujan. Acaranya nggak jadi benar-benar dalam arti menahan hujan sebenarnya. Cuma pakai ternyata pawang kan, pakai pawang, betul. Bahkan di situ konfliknya ada cerita tentang pawangnya juga. Iya, gitu. sedikit saya tadi baca. Benar-benar. Ada pawangnya. Inspirasinya dari mana Kak tiba-tiba bikin sebuah tulisan yang berbeda dengan karakter yang sesungguhnya ini? Jadi sebelumnya ini kan tulisan cerpen pertama kali saya. Gara-gara pandemi ngikut kelas menulis cerpen bersama Mbak Wina. Iya, Mbak Wina Bojonegoro. Semua penulis ini gara-gara pandemi ya. Jadi akhirnya semua belajar menulis kayaknya. Belajar menulis yang cerpen gitu kan. Terus di akhir masa kelas itu biasalah dikasih tugas akhir gitu, dikasih tema hujan tak jadi datang malam ini. Jadi terserah ekspresikan ceritamu, eksplorasi dengan sekitarmu, apa yang ingin kamu ceritakan terkait dengan hujan tak jadi datang malam ini gitu. Nah, makanya akhirnya mulai cari-cari ide apa ya, bikin konflik apa yang akhirnya awalnya hujan atau harusnya hujan, tapi akhirnya nggak jadi hujan gitu. Terus ya udahlah. Kalau aku paling disuruh bikin tulisan nggak jadi hujan itu kencan, ngedit. Endingnya nggak dari endingnya berdoa biar nggak hujan. Karena kalau hujan malam ini kau tak datang padaku sayang. Sepeda motor basah. Itu kalau aku disuruh nulis endingnya please jangan hujan soalnya ngeditnya numpak sepeda motor. Iya, nanti nggak datang, nggak jadi kencan. Iya benar. Tapi untuk menulis sebuah fiksi karena kan Kak Vivin ini kan background juga suka traveling. Traveling itu kan biasanya ceritanya tentang kehidupan kita waktu berkeliling ke sebuah tempat. Jadi kan? Lebih ke realistis dan non fiksi. Iya benar lah. Ini tiba-tiba fiksi, apalagi di awal pembukaan fiksinya itu ada sebuah kutipan lagu. Nah itu yang bikin orang kan, oh kayaknya ini pengalaman pribadi ya. Gimana itu Kak? Yang pasti kalau cerita ini bukan dari pengalaman pribadi. Oke. Terus kalau lagu itu kan milihnya lagu Latin karena sebenarnya saya juga suka sama
Latin lah ya, maksudnya dunia Latin, saya belajar salsa kayak gitu-gitu, tarian Latin kayak gitu, jadi ya paham dikit lah lagu itu. Jadi banyak unsur yang dimasukin lah di satu cerpen ini. Gitu. Ya, menarik sih, menarik banget. Karena soalnya pada awal pembukaan tulisannya aja udah tulisannya Hai kangen ya, mati. Jadi emang waktu coaching, nah jadi kan kita tugas akhir terus pasti ada diskusi lah ya dengan Kak Lina, dengan peserta yang lain gitu kan. Jadi yang di awal tambahin dong biar maksudnya edit dikit dong biar tambah kelihatan mesra banget gitu. Makanya yang ya mungkin saya tipe yang selengean dan nggak mungkin se romantis ini. Yes, tapi akhirnya karena oke deh dibikin seperti ini, akhirnya dicoba lah. Jadilah gitu. Ini tulisan pertama. Cerpen pertama. Oke. Gitu. Butuh berapa waktu untuk bisa menulis satu judul seperti ini? Sempat menyerah. Aku. Jadi kalau ide ya tadi kan ternyata aku nggak sendiri. Iya. Waktu temanya dikasih, oke, udah punya gambaran ceritanya seperti apa gitu. Jadi oke lah ngomongin masalah kutukan, terus akhirnya hujan tapi akhirnya nggak jadi hujan, endingnya seperti apa udah tak bayangin. Ceritanya bakal seperti apa. Cuman untuk membuatnya lebih manis, lebih panjang, juga ya, lebih panjang, karena mungkin aku tipe yang ini ya, to the point gitu kalau cerita ini. Bener, sementara ini kita harus memberikan gambaran dan memberikan lika-liku drama begitulah ya, kurang lebih seperti itu. Kak Vivi ini nulis sinetron. butuh panjang gitu kan. Kalau mungkin penulis lain galau karena tulisan panjang kemudian dipotong, aku galau karena pendek untuk memberikan kuota minimal pada minimal cerpen itu berapa itu iki dimolorno koyo opo maneh. Aku menyerahnya di titik itu waktu itu. Terus karena kayak mentok stuck. Aku tuh nulisnya segini nih. Iya segini. Gitu. Kan inti ceritanya kan ya udah gini, udah selesai gitu kan. Iya, kekurangan kehabisan sebuah mau dijabarin lagi. Ya kan beda kayak kita menulisnya traveling gitu kan. Kita kan bisa trip ke sini ke sini kan beda ya Kak. Iya benar-benar. Jadi akhirnya ya tetap dibantuin teman-teman, dibantuin Kak Mina. Ya udah tambahin dong prosesinya ini, diditilin lagi, tambahin ini kayak gitu-gitu sih. Dibantuin akhirnya katut lah saya. Ke distrik kalau kata Bu Wilus, ke distrik. Tapi setelah akhirnya berhasil menulis satu cerita fiksi, mau diarahin kemana selanjutnya? Kalau background saya sebenarnya kan lebih suka menuliskan tentang cerita perjalanan. Iya. Nulis fiksi ini ingin belajar lah ya, maksudnya kayak nambahin kosakata atau biar tulisanku yang sebelumnya lebih bervariasi ya. Benar-benar. Tapi ternyata nggak berhenti di sini, akhirnya terkompori juga untuk kelas fiksi berikutnya. Oh, akhirnya katut. Iya benar-benar. Tapi yang batch 2 memang nggak ikut, batch 3 nggak ikut, tapi untuk batch yang akan datang ini udah terdaftar. Oke. Jadi itu fiksi juga. Cintaan juga. Nggak tahu. Jadi biasanya kita kan yang ini kan memang belum, project bukunya belum tahu ya arahnya kemana. Biasanya kan di tugas akhir nanti baru ditugasin. Oke, topiknya tentang ini, tulislah bebas gitu kan. Yang ini belum tahu topiknya seperti apa, tapi yang pasti fiksi gitu. Wah, besok bisa kolaps nih ya. Kita bikin film pendek. Iya. Nah, seru tuh. Kita bikin film pendek agak panjang lagi karena ada ini skenarionya. Kayaknya menarik ya kalau kolaborasi sama penulis, akhirnya kita bikin produksi film pendeknya. Seru. Gitu, ya kan, apalagi kalau cita-citaan ya kan, pasti saya jamin laris. Di era seperti ini laris apapun jadi iya, komunitas bucin akan nonton pasti. Nah. Tapi kalau dihadapkan sama dua pilihan, nulis fiksi atau nulis tentang perjalanan? Perjalanan tetap. Kenapa? Bukan karena suka traveling kan? Mungkin karena di posisi saat ini aku nganggapnya lebih mudah sih. Oke. Lebih mudah, lebih real ya. Lebih mudah, terus ya emang nggak ada basinya. Maksudnya nggak ada basinya, kapanpun dituliskan itu masih oke lah ya kayak gitu. Terus ya kayaknya lebih seru sih. ya selain karena memang suka traveling. Tapi kalau dari Kak Vivin sendiri nih ya, kalau melihat sekarang itu ini kan banyak
anak itu kan biasanya beralihnya ke apa sih Kak yang bacanya itu kayak webtoon gitu sih Kak ya. Ya kayak pokoknya era digital ya maksudnya ya. Nah kalau Kak Vivin sendiri kan di buku ini kan kebanyakan banyak juga nih yang pemula penulis kayak gitu. Kenapa lebih tertarik bikin buku istilahnya kan kalau TV analog ya kan dibandingkan Kak Vivin masuknya ke digital kayak gitu. Semua penulis itu biasanya tetap diarahkannya itu paling enggak untuk bikin sesuatu yang cetak, yang terkenang lah istilahnya seperti itu, tulisan yang dan apalagi kalau bisa ber-ISBN supaya juga nggak bisa diotak-atik lah ya kayak gitu. Jadi sebagian dari kami itu membayangkan bahwa tulisan ini adalah catatan sejarah kami masing-masing, catatan pribadi, entah itu karya yang berupa fiksi maupun non fiksi, supaya ya yang salah satu yang bisa dikenang itu kan tulisan kita gitu. Nah biasanya memang diarahkan bagaimanapun kondisi industri cetak ya, saat ini ngomong buku, ngomong media yang cetak gitu, tetap kita menghidupkan inilah gitu. Meskipun kita juga nggak menutup kemungkinan untuk menjual ataupun mengkopikannya nanti mungkin di diaplikasikan digital kayak gitu. Tapi sebenarnya pingin nggak sih Kak bikin buku sendiri? Buku sendiri iya lagi proses, tapi yang traveling. Karena traveling itu hanya 1 bulan bisa jadi. Aku kira akan membuat gebrakan membuat sebuah tulisan fiksi masih belajar. Jadi kalau fiksi ini bener-bener tak akuin aku masih yang cupu banget lah. Pupuk bawang kalau diantara teman-teman yang lain bisa dibilang pupuk bawang. Kak Vivin bawang lagi aku. Kak, tapi dari tulisan Kak Vivin ini yang waktu penulisan yang paling sulit di bagian apa Kak? Manjangin itu tadi. Paling sulit manjangin. Jadi kalau Bu Wilis tadi kan ini panjang dipotong. Benar. Gantian saya pendek dipanjangin. Aduh, aku cerita apa lagi nih? Kan idenya udah gitu kan. Ya bagian itulah ya. Ilus mentok gitu ya kayak. Ya udah kalau telepon itu dipanjang-panjangin. Masa kamu telepon cuman kayak gitu kan. Itu salah satu bagian panjanginnya gitu. Pernah gak sih Kak ngerasa kayak aduh ceritaku ini enggak banget deh kehidupanku gitu Kak? Iya, maksudnya alay gitu. Bukan aku banget, tapi karena ini kepentingan untuk sebuah tulisan fiksi, it's okay. Karena kan kita fiksi bukan menceritakan diri kita sendiri, gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Bener. Tantangan sendiri ya. Bener. Itu memang tantangan yang bener kalau kata Bu Wilis tadi, hampir menyerah. Sama-sama, apalagi ini di batch pertama ya, sama-sama belajar, sama-sama dicemplungin pertama kali untuk bikin tulisan fiksi. Jadi mungkin beberapa dari kami memang pernah mengalami titik hampir menyerah. Ya pinter-pinternya coaching dari Mbak Wina lah untuk bantuin kita. Iya sih, tapi waktu ngelihat, wow ternyata ini banyak beberapa penulis itu sempat minder nggak sih Kak? Sempet. Apalagi kan ngomongin fiksi itu tadi ya, minder. Jadi kalau itu kan sebelum tugas akhir ini setiap minggu itu akan ada tugas-tugas kecil-kecil gitulah, gitu kan. Ada teman yang otomatis pasti menonjol ya, maksudnya udah biasa nulis di fiksi. Ada yang ya mungkin jarang-jarang komen, ada yang ya kayak aku ini rajin komen tapi kok kayaknya masih perlu belajar banget kayak gitu. Jadi ada pasti ada sisi mindernya juga, tapi juga ada niat untuk pengen belajar lah, karena kapan lagi gitu. Oke, itu memang ini sih, memang buku tantangan yang cukup besar ya kan. Apalagi kena gempuran teman-teman yang pro dan kontra ya, yang bilang alah ini, alah kamu alah. Itu yang tapi seru akhirnya karena ya sharing bareng, memperbaiki bareng kayak gitu. Tapi bikin suatu buku kayak gini tuh, kalau dari Kak Vivin yang masih awam, sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan dari penulis baru? Mungkin kan yang di luar kan banyak nih ya Kak ya, yang apa namanya dia tuh sebenarnya pengen nulis tapi dia tuh masih ngepir kayak jiper gitu. Jadi sebenarnya di kelas belajar menulis itu kalau ngomongin masalah ide itu mungkin kan kita sehari-hari ngapain gitu terus tiba-tiba tercetus ide. Kalau ide itu bisa, kalau dari aku pribadi ya, ide itu bukan sesuatu yang ya masih terhitung gampang-gampang susah lah. Nggak terlalu sulit buatku kalau ngomongin ide. Tapi hal yang penting yang akhirnya
banyak didapat waktu kelas menulis ini adalah teknisnya. Itu yang mungkin kita nggak tahu sebagai yang mungkin penulis awam yang nggak pernah ngikutin runutan prosesnya, mungkin itu yang penting. Menurutku malah itunya, karena kalau ide kan halah nonton TV aja mungkin kita udah dapat ide, nonton musik atau apa, atau dengerin curhatnya teman, mungkin itu sudah jadi pencetus ide buat kita. Tapi teknisnya bagaimana kita menggiring para pembaca ini untuk tetap ngikutin tulisan kita. Makanya tadi mungkin Bu Wilis ngomongin paragraf pertama bagaimana dibuat menarik kayak gitu. Nah, teknik-teknik itu yang sebenarnya paling enggak mungkin penulis awam cobalah untuk belajar atau cobalah untuk ngikut kelas gitu, paling enggak biar tahu lah alurnya. Benar kayak gitu sih juga. kalau menurutku. Iya sih, tapi nanti aku sih penasarannya bukan cuma untuk tulisannya Kak Vivin aja, tapi nanti saya pingin ya mengutak-ngatik lah ya kehidupan travelernya, karena sempat kepo juga sih, ternyata selain bisa menulis fiksi juga hobi traveler. Tapi sebelumnya ada nggak sih Kak kayak harapan dari penulis-penulis, istilahnya kan sekarang kan lagi turun nih penulis-penulis yang kayak analog gini, untuk menciptakan apa ya kayak ambisi lah itu membangkitkan semangat kita untuk mau belajar menulis lagi itu seperti apa? Bisa sambil minum boleh lah. Kayaknya aku tadi memang lirik sih, kok nggak ditawarin ya, tapi minum sendiri ya. Ini minuman apa? Nggak ditawarin. Minum ini dari SBY ya. Bener. Boleh ya berarti ya. Boleh banget Kak. Apa tadi sampai lupa kan, kena SBY kan? Iya, semangatnya itu loh. Oh iya, nularin semangat ini menulis, ya. Iya, nularin untuk anak-anak generasi sekarang yang istilahnya kan anak-anak muda sekarang itu kan susah banget tuh Kak kalau mereka kan maunya kan sekarang kan lebih ke era digital ya kan, kayak gitu. Jadi ya memang semampu kita itu tetap kayak menghidupkan inilah gitu. Jadi makanya salah satunya Mbak Wina itu juga nggak lelah untuk bikin kelas belajar menulis, entah untuk yang kami yang udah usur ini ataupun untuk yang remaja, atau terus dia juga kayak sering bikin project gitu, misalnya Hidup Ini Indah Beb atau Bro. Iya. Itu kan ngajain udahlah kamu tulisin pengalaman kamu kayak gitu-gitu. Nah, salah satu cara-cara seperti itu yang akhirnya paling enggak ngajain anak-anak muda lah untuk cobalah nulis. Kamu bisa kok gitu. Bener. Karena kalau ya paling enggak disupport kamu bisa kok. Kalau kayak gitu kan mereka pasti oh ya kepingin gitu. Pingin Iya nyobain. sih. Iya bener-bener. Aku pun juga gitu Kak. Pingin sebenarnya nyoba karena kan banyak cerita selama jadi jurnalis itu kan banyak rona-rona ceritanya. Nah, itu kan idenya sebenarnya gitu. udah banyak. Entah ditulisin dalam bentuk non fiksi yang mungkin digabung-gabung dengan lainnya, ataupun yang fiksi yang orang nggak akan mengira oh ini ternyata sebenarnya idenya ceritanya dari ini loh. Iya, sebenarnya banyak juga sih Kak yang kan aku cerita pernah nulis yang dari kumpulan wanita-wanita itu, terus ternyata teman-teman aku yang aku kasih buku itu, dia tuh ngomong kayak, kenapa kamu tidak menceritakan perjalananmu ketika kamu itu berada di liputan olahraga yang notabene kamu tuh sendiri di pos itu kayak gitu, cewek sendiri. Terus aku ngomong nggak pede, padahal sebenarnya aku tuh punya banyak cerita, mulai dari kelas sepak bola kampung, kenal anak ini, kenal ini kayak gitu. Sebenarnya banyak cerita, cuman nggak pede. Padahal itu udah aku ketik Kak. Terus sudah aku ketik, udah tak susun Kak ya. Jadi mamanya temanya mengenal pemain timnas, kehidupan pemain timnas itu udah aku susun, ceritanya pun udah, tapi mau bertanya ke ahlinya itu masih kayak pede di ini nggak sih, direspon nggak sih sama orang kayak gitu. Iya. Kan ya kita kan meskipun jurnalis kan ya belum tentu ya yang menarik. Berarti ada dua, selain keberanian untuk menulis, kan ternyata udah. Berarti yang kedua gitu loh, ternyata yang kedua adalah keberanian untuk belajar termasuk untuk ya apapun lah ya. Maksudnya kita mau ditolak, mau dikritik, mau apa. Percaya diri. Benar. Tuh, jadi ya kayak misalnya ya aku memang cukup wis kritikan gitu wis. Ya tapi itu kan buntut-buntutnya nanti untuk membangun tulisan kita juga. Iya gitu. sih, bahkan aku itu sempat
konsultasi juga ke ada teman reporter berita Jatim juga itu di Jember. Dia tuh sering nulis buku gitu Kak, runtut gitu bagus. Terus aku pingin lah kita kan kalau ngelihat teman sukses dalam satu bidang dan kita itu bisa di bidang itu kan kadang kayak oh menarik ya, gitu. Nah itu memunculkan rasa percaya diri itu yang aku masih belum pede banget. Makanya saya kalau melihat kelasnya Bu Wina dengan penulis-penulis kayak ini, teman-temannya Bu Wina itu loh usianya tuh di atas saya semua. Dan dia tuh pede banget dengan tulisannya. Kenapa kita tuh yang masih aktif menulis setiap hari malah nggak pede untuk ngeluarin itu? Nah, iya, kayak gitu. paling nggak untuk itu tadi keberanian untuk belajar termasuk dikritik mungkin. Terus jadi pedelah dan karena setiap manusia itu unik. Asik. Berat obrolan kita kali ini. Ini masih masalah buku, belum masalah kita keliling dunia ini ya kan. Dengan Kak Vivin cita-citanya mau ke negara mana? Nah, itu kita nanti lanjut di episode selanjutnya ya Kak. Oke, terima kasih.